Bahkan menurut cerita rakyat, peta yang berukuran 1 x 2 meter ini disebut-sebut juga sebagai lokasi harta karun yang sampai hari ini masih menjadi sebuah misteri. Saya tidak tahu persis apakah peta Ciela itu ditulis di Ciela atau ada kaitannya dengan Kabupaten Ciburui Garut. Kemungkinan besar peta Ciela itu juga ya awal mulanya di koleksi Kabupaten. Tapi bukan berarti ya untuk mengubah itu, karena menurut dari pihak Ciela atau itu masih bersaudara katanya. Bahkan dalam genealogi itu boleh dikatakan Ciburui perempuannya atau Ciela laki-lakinya atau apalah itu, jadi masih bersaudara. Yang menarik dari dua tulisan ini adalah versi Lombard menyebut tentara Kubilai Khan gagal menaklukkan Singosari karena hebatnya siasat Raden Wijaya. Tetapi Zanfried menyebutkan Raden Wijaya menyerah pada Kubilai Khan. Sebelum bangsa-bangsa Eropa dan Cina datang ke Nusantara, para penjelajah Nusantara ternyata sudah membuat peta navigasi sendiri. Bukti dari nenek moyang kita yang sudah mengenal seni kartografi di masa lalu adalah berupa salah satu peta yang disebut sebagai peta Ciela yang ditemukan di Garut, Jawa Barat. Di dalam peta yang bertuliskan bahasa Sunda kuno ini terdapat simbol-simbol seperti gunung, bukit, danau hingga rawa-rawa di wilayah yang hari ini disebut sebagai area Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta sampai Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan menurut cerita rakyat, peta yang berukuran 1 x 2 meter ini disebut-sebut juga sebagai lokasi harta karun yang sampai hari ini masih menjadi sebuah misteri. Bagi kamu yang tertarik akan bahasan peta ini, silahkan simak vlog berikut. Keberadaan dari peta Ciela bisa dilihat dari masyarakat Garut, tepatnya di Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, yang rutin menyelenggarakan upacara adat Cikahuripan pada minggu kedua bulan Muharram. Salah satu agendanya adalah dibukanya sebuah peta kuno yang masih tersimpan dan dijaga oleh juru kunci atau kuncen. Uniknya, masyarakat setempat menyebut peta tersebut sebagai kar. Asal-usulnya tak lepas dari pengaruh bahasa Belanda, yakni kaart, yang berarti peta. Awal mula saya datang atau terlibat ya sebut bukan penelitian tapi dalam rangka penjajakan ini dari fakultas, tim dari fakultas, salah satunya ke Ciela. Waktu itu Dekan Fakultas Ilmu Budaya saya sebutkan namanya ya, itu karena memang senior saya dan sahabat baik ya, Profesor Dadang itu. Ya ke sana tahun 2004. Ya dipertemukanlah dengan Bapak Iding. Ya Bapak Iding itu yang memegang ya peta Ciela. Katanya sekarang sudah oleh putranya ya Kang Ihat. Saya tidak tahu persis apakah peta Ciela itu ditulis di Ciela atau ada kaitannya dengan Kabupaten Ciburui Garut. Kemungkinan besar peta Ciela itu juga ya awal mulanya di koleksi Kabupaten. Tapi bukan berarti ya untuk mengubah itu, karena menurut dari pihak Ciela atau itu masih bersaudara katanya. Bahkan dalam genealogi itu boleh dikatakan Ciburui perempuannya atau Ciela laki-lakinya atau apalah itu, jadi masih bersaudara, nggak apa-apa. Tapi dugaan saya itu karena di situ juga ada catatan KFOL. Kenapa disebut Ciela? Menurut penuturan Bapak Idi, waktu itu sebelumnya bernama Kampung Kaung Rante dulunya. Dan sebelumnya lagi dikenal dengan nama Kampung Panembong. Jadi sekarang Kampung Ciela karena ada peta Ciela, dulunya kampung itu. Nah, Sementara kondisi dari peta Ciela yang dibuat berbahan kain dengan ukuran 1 x 2 meter ini mempunyai bahan mirip kain kafan yang sudah berubah menjadi kekuning-kuningan.
Di beberapa tempat benang mulai tampak rapuh dan di beberapa bagian tampak berlubang karena sobek. Sementara penggambaran detil pada peta dikatakan seluruh permukaan kain digambari simbol-simbol yang menggambar sungai besar dan kecil, lalu ada gunung, bukit, danau, jalan, rawa-rawa, dan dataran rendah. Simbol-simbol ini dibuat dengan beraneka bentuk segitiga, lingkaran, setengah lingkaran, tanda plus, garis lurus, lengkung, bergelombang, bentuk sisik-sisik ikan, dan lain-lain. Simbol-simbol itu sangat memudahkan orang ketika melihat peta dan sampai sekarang simbol-simbol ini masih digunakan dalam menggambar peta. Untuk memberi keterangan nama-nama tempat, gunung, bukit, sungai, serta anak sungai, dan lain-lain, bertuliskan huruf Sunda kuno. Sementara bentuk hurufnya mirip dengan huruf Jawa. Ada yang berbeda dengan peta dunia saat ini. Dalam penggambaran mata angin dalam peta Ciela, arah utara ditempatkan di bawah dan arah selatan ditempatkan di atas. Di bagian utaranya ditulis nama-nama seperti Cirebon, Bekasi, dan Nusa Kalapa yang kemudian menjadi Batavia. Cila dinyatakan sebagai peta karena memang di situ sebuah kain ya, panjangnya itu ya, ukurannya itu panjang 221 cm, lebar 87 cm. Di situ ada gambar yang mirip ya, sebut saja aliran sungai atau gunung atau semacam telaga atau situ lah itu. Dan di tengahnya ada kotak yang khusus mencatat nama-nama, sekali lagi, sungai, gunung, perkampungan. Itu bentangan peta itu mulai dari Nusa Kambangan ya disebutkan, lalu Sungai Cipamali disebut. Nah, ke baratnya tidak sampai ujung kulon, tapi sampai Palabuhan Ratu, Tangerang, persis pokoknya Provinsi Jawa Barat sekarang. Lalu ada di tengahnya ada peta, nah, di tengah peta Ciela ada kotak. Nah, itu wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah Timbang Anten. Nah, kenapa Timbang Anten? Itu kan nama sebuah wilayah sebelum Limbangan, sebelum Garut sekarang, kira-kira begitu ya. Jadi di tengah. Nah, setelah saya baca ini redaksinya, nanti suatu saat saya terbitkan ini karena belum sempat waktu. Ini ada kaitannya juga dengan Niskala Wastu Kancana. Jadi yang mewarisi sebagian wilayah bekas Sunda itu ya Ciela itu ditulis ya, salah satunya untuk konfirmasi pernyataan bahwa di situ ada bagian wilayah ya dari Sunda itu tentang Timbang Anten gitu yang diarsir di tengahnya. Aksaranya dalam cacarakan ya, cacarakan khas Priangan. Ini kan aksara cacarakan yang tulisan tangan. Nah, jadi sekitar abad 18 kira-kira begitu kan tulisan itu. Tetapi saya baca ya dalam Denis Lombard ya berbicara bahwa di situ sudah ada yang menguraikan tentang peta Ciela. Ahli peta Prancis menyebutkan bahwa peta Ciela itu paling tidak itu ditulis abad ke-16. Nah, dan peta unik menurut ahli kartologi itu, ahli peta itu. Kenapa unik? Pada zamannya itu peta unik. Sementara umumnya peta-peta itu peta maritim. Ya, di Cina di mana. Nah, di Sunda itu ya, itu di peta Ciela kok kontinental. Jadi ada selentingan bahwa peta itu istilahnya atau hilang atau apalah istilahnya, ya mungkin. Dan ini salinannya, karena kalau idealnya kalau misalnya harus ditulis abad 16 tahun 1500 ya, akhir 1596 itu menurut itu ya peta itu berarti harus aksara Sunda kuno. Nah, mungkin disalin atau apa. Menurut Karel Fredrik Holst, peta Ciela ketika ditemukan usianya diperkirakan telah mencapai 300 tahun lebih. Oleh karena itu ia meyakini peta ini dibuat sekitar tahun 1560 karena kondisi peta sudah sangat rapuh. Maka 4 tahun kemudian, pada tahun 1862 berinisiatif membuat salinan atau kopi dengan ukuran yang sama. Sebagai bukti bahwa Hall adalah orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan salinan peta ini, namanya tertulis di dalam peta dengan huruf Latin. Tulisan ini kira-kira berbunyi,
Den Literary 1862 Van Covey Genomen door yang bertanda tangan Carl Friedrich Hall. Hall tidak hanya membuat salinan saja tetapi juga mendokumentasikan dalam bentuk tulisan. 15 tahun kemudian pada tahun 1887, tulisan Hall ini diterbitkan dengan judul The Card van Ciela of Timbanganten atau Peta dari Ciela Timbanganten. Berkat jasa Friedrich Carl Hall ini, salinan maupun tulisan tentang peta ini menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi penulisan sejarah pembuatan peta di Indonesia. Nah, maka ada isu bahwa dulu ini pernah dipamerkan di negeri Belanda oleh K.F. Hall. Isu ini saya tidak tahu persis ini. Dulu aksaranya itu seperti aksara-aksara di Kabupaten Ciburui. Saya belum mendapat keterangan yang lebih jelas karena fakta yang saya pegang, yang saya transliterasi itu sudah tuntas semuanya termasuk redaksi-redaksi yang ada di peta Ciela. Itu aksaranya memang cecarakan yang belum baku di Jawa juga ya, tidak kursif, tidak itu khas Priangan. Semua ini berawal dari Dennis Lombard, seorang pengajar sejarah Asia Tenggara di Paris, meyakini bahwa Kepulauan Hindia telah mengenal peta sebelum kedatangan orang-orang Eropa pertama. Selain Dennis Lombard, lalu C.J. Van Vliet dan Frederik Caspar Wieder di dalam artikelnya berjudul Kaart Beschrijving Kartografi pernah menulis tentang peta tersebut. Sementara Caspar Wieder sendiri menulis tentang informasi yang didapat dari seorang perintis kebun teh di Garut bernama Karel Friedrich Hall, seorang pemilik perkebunan di Cikuriang, Garut, Jawa Barat. Friedrich Hall tersebut menyimpan peta yang terbuat dari bahan kulit kayu yang disebut luang. Menurut istilah Sunda, bahan ini disebut sebagai boyek atau ada yang menulis boeh dan boek. Sementara menurut Lombard di dalam bukunya berjudul Nusa Jawa, Jaringan Asia II dan artikelnya berjudul The Concept of Space and Time in Southeast Asian Archipelago menguraikan secara panjang lebar mengenai peta yang dibuat oleh orang bumi putra yang tidak diketahui namanya. Dengan sangat yakin, di halaman 205 Lombard menulis, tak syak lagi Kepulauan Hindia telah mengenal peta sebelum kedatangan orang-orang Eropa pertama. Meskipun sampai kini tidak ada satupun peta dari periode lama ini yang bisa tetapi Lombard sangat yakin dengan keberadaan peta tersebut. Ada 4 keterangan yang dijadikan dasar keyakinan tentang adanya sebuah peta kuno yang dibuat dan dipakai di Pulau Jawa pada masa lalu. Keterangan pertama dari Lombard bersandar pada tulisan yang terdapat dalam kitab Yuanzi atau Sejarah Yuan pada bab 210. Kitab ini ditulis pada masa dinasti Ming pada tahun 1370 Masehi. Di dalam kitab tersebut diberitakan adanya peta made in Java yang digunakan di Jawa. Peta ini didapat ketika ekspedisi dari Kubilai Khan pada tahun 1292 sampai 2293 Masehi datang ke Pulau Jawa menyerang kerajaan Singosari. Meskipun mengalami kegagalan akibat siasat Raden Wijaya dan kawan-kawannya, namun pasukan Mongol yang kemudian kembali ke negerinya membawa serta sebuah peta dan sebuah daftar penduduknya. Tentunya kita kini tidak tahu apakah peta dan daftar penduduk dari Jawa pada abad ke-13 ini masih terrawat hingga sekarang di kearsipan Cina atau hilang entah kemana. Keterangan kedua, pendapat yang sama juga dimuat dalam sebuah artikel yang ditulis oleh C.J. Van Vliet pada Holland Horizon volume 6 nomor 1 pada tahun 94. Disebutkan oleh Van Vliet bahwa pada catatan sejarah Cina yang disusun pada 1369 dan 1370, di dalamnya ditulis tentang penyerbuan tentara Yuan ke Jawa tahun 1292 dan 1293. Raden Wijaya mempersembahkan sebuah peta kepada penyerbu sebagai tanda menyerah. Yang menarik dari dua tulisan ini adalah versi Lombard menyebut tentara Kubilai Khan gagal menaklukkan Singosari karena hebatnya siasat Raden Wijaya. Tetapi Van Vliet menyebutkan Raden Wijaya menyerah pada Kubilai Khan. Meskipun isi tulisan mengenai penyerbuan ini berbeda versi dengan Lombard,
Tetapi Zandvliet juga menyebut tentang keberadaan sebuah peta administratif yang resmi dari Kerajaan Kediri. Lalu keterangan ketiga dari Lombard selain bertumpu pada naskah Yuan-shi, Lombard juga mendengarkan kesaksian dari seorang penjelajah bernama Francisco de Varthema. Sebenarnya meskipun versi ini Lombard sebenarnya agak meragukan, menurut keterangan dari Varthema ini pada kira-kira tahun 1505, ia mengaku menyeberang dari Borneo ke Jawa dengan sebuah kapal pribumi. Ketika itu ia melihat mualim kapal memakai sebuah peta. Menurut ucapan Varthema, ia melihat sebuah peta yang penuh dengan garis-garis yang dilukiskan untuk menunjukkan arah angin dengan cara yang sama seperti yang kami pakai sendiri. Lalu keterangan 4 dari Lombard bertumpu pada keterangan dari Alfonso de Albuquerque, seorang pelaut Portugis, gubernur pemerintah kolonial Portugis di Asia. Berbeda dengan keterangan Varthema yang masih diragukan, keterangan di Albuquerque menurut Lombard tidak perlu disangka lagi. Kesaksian de Albuquerque dinilai jauh lebih teliti. Dikisahkan oleh de Albuquerque tentang sepucuk surat dan sebuah peta yang hilang. Di dalam sepucuk surat tertanggal 1 April 1512 yang dikirimkan kepada sang raja di Portugal, disebutnya sebuah peta yang digambar oleh ahli peta dari Francisco Rodrigues sesuai dengan peta besar seorang mualim Jawa. Jelasnya peta ini adalah hasil dari gambar ulang yang berdasar pada peta seorang mualim Jawa. Sebelum surat itu dikirim, peta ini telah dikirim lebih dahulu ke Portugal dengan kapal laut yang bernama Flor de la Mar. Bagi de Albuquerque, peta ini dinilai luar biasa dan ia tidak pernah melihat peta lain yang lebih bagus selain dari peta tersebut. Menurutnya keterangan dalam peta ini ditulis dalam bahasa yang menurut ia simpulkan sebagai bahasa Jawa, lalu kemudian sempat diterjemahkan dengan bantuan seorang juru bahasa. Tetapi karena kapal yang mengangkutnya mengalami kecelakaan karam di Selat Malaka pada November 1511, maka peta itu pun hilang tenggelam bersama harta-harta lainnya, termasuk berlusin-lusin emas, tembikar, hasanah manuskrip yang bernilai miliaran untuk Raja Portugis. Di Sunda ada peta, di Sunda ada catatan topografi. Dalam tradisi tulisnya ya, di samping prasasti, piagam, dan naskah-naskah. Kira-kira itu yang perlu ya saya sampaikan, bahwa Sunda memiliki kesadaran literasi sejak masa lampau. Keberadaan peta Ciela tentunya bisa membuka wawasan tentang perkembangan ilmu peta di Nusantara yang tidak melulu sebagai warisan budaya Barat. Melalui peta ini seharusnya generasi muda kita lebih mengenal hasil karya Bumi Putra yang sampai saat ini masih terjaga keberadaannya. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah!